Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua zodiak ya. Oke, di sini kita pilih kartu ya. Tema kita kali ini adalah di mana ini arti diamnya padamu. Jadi siapa yang mendiami kamu dan kamu pun bingung kenapa ya dia mendiamkan aku ya. Apakah ada salahku ataukah apa yang terjadi sehingga dia begitu dingin, begitu diam, membisu ya. Oke. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa tetap lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja di sini ya untuk dirimu, di mana ini arti diamnya padamu ya. Di sini kita pilih kartu pick a card ya, di mana ada pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Silahkan kalian pilih sesuai intuisimu ya. Oke, di sini kalau cuma satu orang ya kamu pilih antar tiga ini ya, satu di antara tiga. Tetapi kalau kamu mau mendengarkan atau mau melihat ya atau mendengarkan ya, kira-kira mungkin sahabat saya, oh ini orang tua saya mendiamiku dan ini yang pacar saya, ini contoh ya, atau mantan. Ya kalau ada 3 orang bisa si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, si C untuk file ketiga. Terserah dari kamu. Yang mana kamu sekarang kondisinya lagi didiamkan. Ya, silahkan kamu pilih. Ya, kalau ada 3 orang bisa pilih satu si A, si B, si C, atau kalau cuma satu pilih satu dari ketiga ini ya. Oke, saya langsung saja mulai dari pile pertama ya. Kalau terlalu cepat bisa kalian pause dulu, ambil nafas, buang nafas, kamu tenang, ikuti intuisimu baru memilih ya. Kalau sudah ya berarti kamu bisa lanjutkan mendengarkan readingan saya. Saya mulai dari pile pertama ya, saya sisihkan pile kedua dan saya juga sisihkan pile ketiganya. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, untuk pile pertama. Untuk pile pertama di sini, yang memilih pile pertama, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa, dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian yang memilih pile pertama. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan dirinya. Wow, di sini ada Seven of Swords, Seven of Swords, ada Ace of Cups, ada Seven of Cups, ada The Chariot, dan The Magician. Oke. Saya merasakan di sini ya, energi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile pertama ini sebenarnya ada kata-kata kamu yang kasar kepadanya. Tapi dia tahu bahwa dia salah gitu ya. Macam contohnya mungkin dia pernah apa ya kalau dibilang, ya pokoknya dia berbuat salah gitu kan. Terus kamu tegur. Sebenarnya dia tahu bahwa
apa dibilangnya salah gitu. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tetapi ya mungkin karena dia tidak terima saja. Dia tidak terima karena dia merasa ya mungkin ada malu, ada merasa bahwa kok saya bisa ya seperti gitu. Tapi dia juga nggak bisa menerima kalau dia dimarah gitu, seolah-olah kok dia langsung menjudge saya gitu ya, ataupun mungkin kondisinya kenapa sampai dia bisa berbicara seperti begitu. Karena di sini ada diskomunikasi, di mana kamu mau yang terbaik tetapi dia berpikir negatif terhadap dirimu. Ya, di sini ada keegoisan juga. Seolah-olah dia mau kamu yang salah atau kamu yang malah minta maaf kepadanya. Karena saya bilang di sini ada playing victim, ya. Dia seolah-olah dirimu lah yang menjadi penyebab atau yang bersalah gitu. Ya. Padahal dia tahu bahwa apa yang dia lakukan terhadap dirinya itu salah, terhadap dirimu juga salah. Akhirnya ya karena dia tidak mau meminta maaf ataupun kalau dibilang jaim, sehingga mau tidak mau ya diam. Dia diam. Diam adalah pilihan terbaik menurut dirinya. Karena tidak mau berdebat. Kenapa? Karena dia sudah salah gitu. Jadi dia mau mendapatkan pembelaan dari dirinya sendiri gak bisa gitu. Apalagi dari orang lain. Karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan sudah salah. Sehingga mau tidak mau dia menarik diri. Ya, dimana saat ini dia merasa bahwa saya sebenarnya nyaman bersamamu, kamu tuh orang hebat, kamu orang baik ya, tapi kok bisa ya saya di kondisi seperti gini, seolah-olah saya terpuruk saat ini ya. Saya mau seperti yang dulu lagi, seandainya waktu bisa terulang kembali, saya tidak mungkin mengambil sikap diam ini. Seolah-olah dia merasa bahwa ya mungkin dengan sikap diam saya kamu juga akan memohon-mohon gitu ya, ataupun bucin dan meminta maaf duluan, membuka kata atau apa gitu ya. Itu yang ada pemahaman dia di awal gitu. Tetapi kesini-sini kok malah hubungannya begini. Kok hubungannya tambah renggang, kok hubungannya tambah malah menjauh gitu. Di awal dia ngetes kamu gitu, seolah-olah saya nggak butuh kamu gitu. Padahal dalam hatinya dia mau kamu datang dong. Ya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Jadi akhirnya hubungan tambah renggang. Dimana karena sama-sama ego. Dan akhirnya penyesalanlah yang terjadi untuk orang ini, untuk file pertama ini. Ya. Dia inginkan kebahagiaan, tetapi itu tidak dia dapatkan. Walaupun mungkin kondisinya dia di sosial medianya banyak senyuman, atau mungkin dia seolah-olah sudah move on, seolah-olah dia bahagia, padahal sebenarnya itu untuk menutupi rasa kalut dalam hati, rasa bersalahnya, atau rasa supaya jangan dibully, dihakimi, atau ya setidaknya ya dia ingin mengatakan atau memanas-manasi kamu bahwa saya ini baik-baik saja tanpa dirimu, padahal sebenarnya hatinya masih menunggu kamu datang meminta maaf, atau datang tolong dong kita seperti dulu lagi, atau ya pokoknya intinya mengibalah. Itu yang diinginkan dari dirimu, tetapi itu tidak datang, sehingga dia merasa wah saya kalah nih, saya butuh kamu tapi saya gengsi, gimana dong ya. Ini juga ada orang yang semena-mena ya, seolah-olah mungkin karena dia kakak ya, jadi kamu harus ikut dia, wah dia karena dia suami jadi kamu harus ikut dia walaupun dia salah. Pokoknya dia yang benar terus. Ataupun mungkin dia bos, pimpinan kamu, jadi nggak pernah salah. Atau orang tua, jadi nggak pernah salah. Pokoknya intinya ini dia merasa bahwa dirinya ya yang paling benar lah. Pokoknya intinya diikuti lah. Kalau nggak diikuti dia marah, tantrum dan macam-macam. Kayak anak kecil. Orang ini belum dewasa soalnya. Makanya pada saat kamu berargumen, dia merasa bahwa kamu itu adalah seorang pembangkang. Ya, masukanmu dia tahu itu benar, tapi seolah-olah kamu tuh pembangkang. Kenapa kamu berani melawan saya? Saya benar atau salah tetap harus diikuti. Nah ini karena egoisnya dia tahu dia salah. Dan kalaupun dia berpikir bahwa kalau seandainya saya di pihak kamu juga, pasti saya akan merasa sedih kalau saya diperlakukan seperti gitu. Tetapi ya itu karena ego dia, sehingga dia tidak mau meminta maaf, apalagi berusaha untuk memperbaiki diri.
Makanya dia berkamuflase untuk bisa lebih happy di luar, enjoy, nyaman ya. Seolah-olah ya saya tidak mempunyai tidak mempunyai kesalah apa-apa gitu. Dia mau melihatkan kepada publik bahwa saya tuh baik-baik saja gitu. Saya happy tanpa dirimu. Tapi ternyata hatinya hampa, sepi, merana. Saat-saat ini dia merasa sepi. Dan banyak penyesalan-penyesalan, cuman dia tidak nampakkan. Dia hanya bisa memberikan casing yang palsu, penuh drama. Padahal dia tidak tahu bahwa hidupnya sekarang lagi dramatis, dimana dia harus berpura-pura bahagia padahal hatinya sangat sedih dan sepi. Oke, jadi itu ya, karena ego ya, makanya didiamin kamu karena egonya dia. Oke, kita lihat lagi, saya mau ambil 3 kartu. Apa pesan semesta untuk dirimu untuk menyikapi orang-orang yang childish? Di sini ada Nine of Swords. Di sini juga ada Five of Pentacles. Di sini ada the World. Tambah satu lagi deh supaya agak terbuka ya. Two of Cups. Oke. Jadi yang semesta mau sampaikan untuk kalian yang terkoneksi dengan orang-orang seperti gini ya. Tidak usah terlalu mau diambil pusing. Ya, kalau kamu mengambil pusing orang gini, orang toksik begini, ya, dia tuh akan semena-mena juga terhadap dirimu, seolah-olah akan membenarkan kesalahannya. Terkadang kita itu harus memang juga tegas untuk diri kita atau melindungi diri kita. Bukan berarti saya macam contoh ya, kalau seandainya kamu sudah mempunyai pasangan, baru saya suruh kamu tidak berbakti ataupun cerai apa, no, tidak ya. Di sini kita bicara dari sisi positif. Ya. Sisi positif. Orang tua kalau dia marah sama anaknya bukan berarti dia kejam. Dia mau anaknya bertumbuh supaya anaknya tahu bahwa ini baik dan tidak, di masa depan nanti dia bukan menjadi seorang penjahat. Begitu ya, jadi pikiran yang positif. Kita bisa menjadi baik ataupun bisa juga mengajarkan dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara kita harus bisa memberikan perlindungan untuk diri kita sendiri. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu, bahagialah untuk dirimu. Kalau memang dia pergi ya pergi aja, ngapain kamu mau menyalahkan dirimu sendiri? Kamu kumpul duitmu, kamu benahi dirimu, bahagia, cintai dirimu. Niscaya orang-orang yang jahat padamu akan pergi dan dikembalikan dengan orang-orang yang akan menyayangimu, mencintaimu, yang setara denganmu. Kalau memang dia tidak mau berubah, tapi kalau dia berubah ya, kalau dia jodoh pasti dia akan datang dengan versi terbarunya. Jadi kamu juga nggak usah khawatir, kenapa di sini kamu nih nangis marah. Semesta mau kamu fokus pada kerja, kamu mempercantik diri, memperganteng diri, banyak belajar, beretika, sopan santun. Di mana kamu mau mendapatkan orang yang menghargaimu, harus hargai dirimu dulu. Di mana kamu mau mendapatkan orang yang ganteng, buatlah dirimu cantik. Ya, kamu mendapatkan orang yang setia, kamu harus jujur pada dirimu sendiri, harus juga bisa setia pada diri sendiri. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan ada drama, gak usah ikut-ikut orang drama. Orang toksik itu kan penuh drama. Karena apa? Orientasinya bukan dirimu, orientasinya sesuatu yang dia ingin dapat dari dirimu, apa yang kamu punya. Makanya dia berdrama. Kalau dia mau dirimu, dia gak akan berdrama. Ngapain mau drama? Capek. Kalau kita salah ya kita cari apa ya kalau dibilang, bukan kita cari pembelaan gitu, tetapi kalau kita salah ya berarti kita mencari orang itu untuk bisa datang memberanikan diri untuk meminta maaf. Ya, dan kita harus bisa introspeksi. Tapi kalau dia tidak mau mendapatkan kebaikan, ya sudah, bukan urusan kamu, bukan salah kamu. Dia pergi ya sudah, biarin aja dengan kebebalan dia, dengan keegoisan dia. Ngapain kamu mau urus? Kak, kalau itu anak saya gimana? Ya kalau dia anak kamu, orang tua itu artinya gini ya, kadang-kadang itu orang tua itu dilema. Anaknya bandel, tetapi nanti suatu saat nanti orang tua sudah nggak mau, sudah acuh tak acuh, anaknya pasti akan sadar. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya. Saya lihat di sini kamu tuh kayak macam menangis. Kenapa ya saya begini, saya sudah baik. Nggak usah menyesali. Bebaskan mereka.
Suatu saat mereka akan tahu, kalau mereka sudah di dunia bebas, mereka pasti akan tahu baik dan benarnya sendiri. Terkadang kita mengekang, semakin dia akan bebal. Biarin aja. Biarlah semesta yang akan menegur mereka dengan cara semesta. Gak usah terlalu takut. Ya, dia mau anak kayak, dia mau suami kayak, dia mau apa kayak, kamu benahi dulu dirimu. Kalau mereka tidak mau diajar, tidak mau didengar, mereka tidak mau mendengarkan, ya sudah, biarin aja. Yang salah itu kalau kamu tidak menasehati mereka. Nah itu. Tapi kalau kamu sudah tahu bahwa, macam contoh saya ya, biasakan saya reading coaching gitu. Saya terpanggil secara jiwa, saya salah kalau saya terpanggil secara jiwa tapi saya tidak mau memberikan pencerahan kepada kalian, itu saya salah. Tetapi kalau saya sudah memberikan pencerahan kepada kalian, kalian mau dengar atau tidak, ataupun mungkin kondisinya kamu mau melaksanakan atau tidak, itu bukan urusan saya. Tugas saya sudah selesai, itu aja. Karena kita punya tugas masing-masing. Bukan berarti seorang ibu atau seorang ayah itu sampai anak kita kan pasti akan meninggal, kita pasti akan menua, kita nggak bisa melindungi. Kita harus membimbing mereka untuk bisa menjadi diri pribadi yang mandiri. Karena kita tidak mungkin bersama terus. Ya, kalau kamu seorang ayah atau ibu atau suami atau istri. Makanya tadi bilang, kamu harus mandiri, kumpul uangmu. Kalau kamu sudah di atas, ya sudah kerja gitu ya. Benahi dirimu, nggak usah terlalu mau pusing dengan orang-orang yang bebal gitu, orang-orang yang dikasih nasihat nggak mau dengar, malah dia mengacuhkan kebaikanmu, ya sudah, biarin aja. Nah itu ya. Jadi untuk file pertama seperti gitu, nggak usah terlalu merasa bersalah, tidak usah terlalu menghakimi diri, tidak usah terlalu menjahati diri sampai kamu merasa kayak, aduh diri ini kok begini-begini. No, ya, benahi dirimu juga, kasihan dirimu terlalu tertekan karena pikiranmu, karena rasa penyesalanmu. Jangan pernah menyesal kalau tugasmu sudah kamu lakukan. Yang kamu menyesal kalau tugasmu belum kamu lakukan. Nah itu. Ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Untuk orang-orang yang mendiamimu karena egonya ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini di file pertama, saya sudah menarik energinya dari inisial. Di mana saya sudah menarik energinya di sini, kamu terkoneksi dengan huruf S, N, U, C, V, I, L, Z, T, D, O, A, bisa lihat ya, M, G, dan W. Jadi untuk koneksi inisial, kamu di sini terkoneksi dengan S, N, U, C, V, I, L, Z, T, D, O, A, M, G, dan W ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Di sini kamu terkoneksi dengan Aries, ada Scorpio, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini, dan Aquarius. Jadi untuk koneksi zodiak di file pertama, kamu terkoneksi dengan Aries, Scorpio, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi seperti gitu di file pertama ya, dimana dia mendiamimu dan pesan semesta untukmu, dan dari koneksi inisial dan zodiak. Semoga resonate ya. Oke, kita ke file kedua ya. Saya sisihkan file pertamanya dulu ya. Oke. Kita lihat ya untuk file kedua. Maaf ya agak lambat ya. Kita nikmati aja, nggak terburu-buru kan. Oke. Saya ambil file keduanya. Saya sisihkan file pertama.
Oke, untuk pile kedua, kalian yang memilih pile kedua, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu yang memilih pile kedua. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Kenapa sampai dia mendiami kamu? Oke, kita lihat di sini kartu pertama keluar ada The Magician. Ada Queen of Swords. Dan ada Seven of Wands. Oke. Saya melihat di sini orang ini mendiami kamu ya. Karena dia ada penyesalan ya. Saya lihat di sini sebenarnya bukan apa, tapi dia memang sibuk ya, dan memang dia nggak bisa mengurusi terlalu banyak, dan akhirnya mau tidak mau dia harus memprioritaskan yang betul-betul prioritas, dimana saat ini kamu bukan prioritasnya ya. Jadi dia mendiami kamu itu kayak macam apa ya, karena dia lagi butuh konsentrasi gitu. Kita lihat lagi di sini ada The Death dan ada Six of Pentacles ya. Jadi dia mendiami kamu itu karena dia lelah, capek ya. Macam contoh, kamu orangnya mau ini mau itu ya, otomatis ya dia diam karena serasa kayaknya macam dia nggak bisa memberikan kesempurnaan untukmu atau kebahagiaan untukmu. Dia tahu keterbatasan dia, sehingga dia diam aja gitu. Karena kalau kamu bawel ya, jadi dia diam karena ya dia bingung dia mau bilang apa gitu. Ataupun mungkin kondisinya dia, kamu tanya kapan kita nikah gitu, dia bingung juga, sedangkan dia ya nikah, tapi nikah kan nggak segampang itu. Uangnya, kita tinggal di mana, kesiapan fisik dan mental kita, terus bagaimana nanti ya, kondisinya dia belum siap. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu minta jawaban, yang mana dia bingung juga untuk menjawab. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan janji-janji gitu. Nanti kamu lagi minta pertanggungjawaban dari janji dia bingung lagi ya. Makanya dibilang dia fokusnya itu ke kerjaan, kamu bukan prioritas utama. Karena dalam artian walaupun mungkin kondisinya kamu prioritas utama, tapi fokusnya dia saat ini ya, energinya saya merasa untuk kerjanya dia ya. Karena apa? Kalau dia kerja otomatis ya ada hasilnya ya untuk kamu juga. Ataupun mungkin kondisinya ya nggak usah banyak bicara, karena jangan sampai nanti besok-besok apa yang dia omongin jadi bumerang buat dia dan akhirnya kalian ribut lagi ya. Ini orang ini saya lihat banyak masalah ya, entah dalam dirinya sendiri ya, atau keluarganya ya, dan dirimu. Keluarga ini artinya mungkin keluarga besar ya. Kalau seandainya dalam karir, dia banyak tekanan. Makanya tadi saya bilang dia belum bisa memberikan yang terbaik karena ya dirinya aja masih terombang-ambing gitu. Dia masih mempunyai apa ya, kalau dibilang mimpi yang harus dia kejar dulu sebelum menjawab atau memberikan harapan kepada dirimu ya. Jadi kenapa sampai dia mendiami kamu? Ya karena tidak menghindari masalah aja orang ini ya. Karena dia takut nanti dia memberikan penjelasan ya, kamu gak terima, ribut. Ataupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa kamu ya tetap benar gitu, walaupun kamu salah. Tetap aja dia, jadi ngapain capek-capek menjelaskan, ujung-ujungnya nanti kamu juga tetap yang menang gitu ya. Karena di sini dia merasa kamu tuh orangnya egois ya. Jadi kalau macam contoh ya, dia sudah bilang kamu jangan keluar-keluar malam ya, terus tiba-tiba kamu bilang iya, terus habis itu ujung-ujungnya kamu keluar malam gitu kan, terus kedapatan. Nah itu langsung nanti kamu ngeles lagi menurut dia. Nanti kamu malah marah dia kalau dia tegur ya. Seharusnya kan dia yang marah karena kamu yang mengingkar janji kan. Tapi malah balik kamu yang marah gitu. Jadi seolah-olah kamu itu yang harus benar. Dia tidak pernah mengizinkan dia yang benar. Selalu kamu yang benar. Jadi kalau dia tegur, kenapa kamu sudah janji di luar, nggak keluar rumah, keluar malam. Kenapa kamu keluar malam? Terus dia bilang, terus kamu bilang, kan saya mau belanja ini kan harus kebutuhan yang urgent, ini macam-macam. Alasan yang memang masuk akal juga, tapi ya gimana, tanpa ada kabar. Jadi itu, dia banyak kecewa terhadap dirimu, sehingga ya dia diam aja. Ya, ini sebenarnya banyak tekanan, terutama kekecewaan dari dirimu. Makanya saya bilang, kamu itu bukan prioritas utama dia. Karena prioritas utama dia adalah kerja saat ini.
Karena ya dia bilang kamu tuh kayak macam tidak menghargai dia gitu. Apa yang dia omongin ataupun apa pendapatnya kamu nggak pernah mendengarkan. Makanya di sini ada kekecewaan dari dirinya terhadap dirimu. Dan juga ya tadi dia menghindari masalah karena kamulah yang selalu benar menurutnya ya. Jadi di sini kamu bisa introspeksi diri ya. Jangan egois, harus bisa melihat dari di sisi dirinya juga. Di sini pun ada yang pergi karena merasa tidak dihargai ya. Ada beberapa yang pergi karena merasa bahwa saya mungkin tidak diinginkan ataupun saya tidak dihargai ya, sehingga saya pergi aja. Ya, karena mungkin kamu kondisinya pernah menghina ataupun mungkin dalam artian ribut terus tersinggung, akhirnya dia merasa tidak dihargai dan dia pergi. Dibandingkan dia balas membalas, ujung-ujungnya sama-sama tersakiti, sama-sama menyakiti, ya sudah jangan deh. Ya sudah deh, diam aja. Nah, itu karena ada diskomunikasi. Oke ya, jadi itu ya. Kenapa sampai dia bisa diam, mendiamimu ya. Kita lihat lagi, saya mau ambil 4 kartu seperti tadi ya. Untuk pesan semesta kepada kamu untuk menyikapi orang-orang yang mendiamimu ini. Di sini ada King of Cups, di sini ada The Chariot, di sini ada Six of Swords, dan ada Five of Swords. Oke. Jadi yang semesta mau sampaikan kepada kamu, jadilah pribadi yang bijaksana, jadilah pribadi yang penyayang, jadilah pribadi yang tenang, ya. Kamu nih saya lihat memang agak maskulin ya, sehingga cepat naik darah, nggak sabaran, cepat panikan. Itu yang membuat dia nggak nyaman juga. Kenapa? Karena tekanan dari dirimu. Dia banyak tekanan, tambah lagi dirimu menekan dirinya. Jadi dia tambah stres. Dimana dia mau mendapatkan orang-orang yang bisa membuatnya tenang. Ini mendapatkan stres ya. Jadi ya mungkin ke depan kamu juga harus bisa melihat dari sisi dirinya, yang mana ya kamu harus sabar, harus penyayang, harus romantis ya. Itu menurut dia. Kalau mungkin kamu bilang, Kak Ica energinya terbolak-terbalik ya, ini mungkin juga bisa terbolak-terbalik. Tetapi ingat, di sini yang semesta mau sampaikan untuk kamu yang terkoneksi dengan orang yang di pile kedua ini, dia mau pasangannya lebih mengerti akan dirinya, lebih memberikan dia ruang, memberikan dia kepercayaan, dan bisa lebih lembut. Ya, jangan terlalu ego. Karena dalam kerasnya dia pun, dia punya hati yang lemah, hati yang perlu ingin dimanja, perlu dihargai. Ini ada kesedihan ya, karena saya lihat di sini dia merasa bahwa saya diacuhkan oleh dirimu, ya, karena kamu terlalu strong menurutnya, dan menurutnya kamu semena-mena terhadap perasaannya, tidak mengerti akan dirinya. Seperti gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan, jadilah orang yang bijaksana, santai ya, dan lebih penuh senyuman dan belas kasih terhadap pasangan. Jangan belas kasih pada orang lain, belas kasih pada pasangan dong ya. Belas kasih itu artinya mengerti akan dirinya, dari toleransi, terus dari kepekaan ya, dan ya setidaknya dia bisa bersandar di bahumu. Walaupun dia cowok, tetapi dia lemah sebenarnya, dia ingin kamu ada di sampingnya. Ya, jadi jangan berpikir cowok itu maskulin, belum tentu. Kebanyakan malah cewek yang maskulin, ya, strong. Jadi dia segan sama kamu, dia takut ya, karena tidak diperhatikan oleh dirimu. Atau bahkan pun dia takut kehilangan dirimu. Jadi dia maju salah, mundur salah. Ini hubungan mau dilanjutkan atau disudahi gitu, dia bingung. Ya tetap aja begini ataukah tidak, dia bingung. Jadilah pribadi yang bisa mengerti akan dirinya, supaya dia juga tenang bersamamu. Gitu ya. Oke, itu yang untuk pile kedua. Semoga resonate. Kita lihat lagi ya, untuk koneksi di sini dari inisial saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan huruf K. Ada juga dengan huruf R, B, ada Q, V, L, P, I,
D O F T S C dan M. Jadi untuk koneksi di sini ya, inisial kamu terkoneksi dengan KRB, Ki, VLP, IDO, FT, SC, dan M ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga. Mungkin kalau di inisial tidak ada, berarti mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Di sini kamu terkoneksi dengan zodiak Cancer, Scorpio, Aries, ada Sagittarius, Capricorn, maaf agak berisik ya, ada Virgo, ada Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi untuk koneksi di sini ya, kamu terkoneksi dengan Cancer ya, dari zodiak Cancer, Scorpio, Aries, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Gemini, dan Aquarius. Oke, itu yang saya bisa reading untuk kalian di pile kedua ya. Semoga resonate ya. Dan kita lanjut ke pile ketiga ya. Saya sisihkan dulu pile kedua. Oke, kita ke pile ketiganya, dimana kenapa sampai dia mendiami kamu ya. Tanpa kata, tanpa suara ya. Kita lihat dulu ya. Oke, saya sisihkan. Saya ambil pile ketiganya. Sisihkan pile kedua. Oke, kita ke pile ketiga. Oke, berikan energi kamu yang memilih pile ketiga sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian yang memilih pile ketiga. Kita lihat kenapa sampai dia mendiamimu ya. Kita lihat. Oke, di sini ada Queen of Pentacles. Di sini juga ada The Hangman. Di sini ada Knight of Cups. Ada Ten of Cups. Dan ada Nine of Pentacles. Wow. Oke. Orang ini ya, dia mendiamimu karena dia merasa bahwa kamu itu membuat dia kecewa ya. Tetapi memang saya lihat di sini dia ini playing victim ya. Seolah-olah merasa bahwa dirinya itu orang paling hebat, orang paling benar ya. Dan membalas semuanya seolah-olah dirimu yang salah gitu. Dia mendiamimu karena memang egonya gitu. Ya sudah, kalau kamu nggak mengerti saya ya sudah, pergi aja. Kamu mau apa ya terserah, kamu datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa, karena ego. Ya, karena nih orang ini empatinya kurang ya. Jadi saya lihat di sini kamu terkoneksi dengan ada beberapa dari narcissistic personality disorder (NPD), yang mana diam-diam penuh kebaikan. Padahal sebenarnya hatinya dia tidak memprioritaskan kamu sama sekali. Ya. Sama sekali cintanya itu tidak, karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari dirimu, entah pengakuan, entah harta, entah fasilitas atau apapun. Pada saat kamu tidak memberikannya, berarti dia marah. Karena bicara tentang ego. Ya. Pokoknya dia mau disayang, dia mau disanjung, entah kamu mau apapun ya, terluka atau apapun, dia nggak peduli. Ya. Ini dia mendiamimu karena dia mau menyerang mentalmu. Supaya mentalmu tuh seolah-olah kayak terluka dan akhirnya kamu hancur karena dirimu sendiri, bukan karena dia. Padahal sebenarnya dia yang dalangnya gitu, yang membuat mentalmu hancur.
tetapi tidak terlihat. Dia bermain secara halus. Ya, ini ada orang-orang juga nih, kalau macam seandainya kamu di dunia bisnis ya, dia nggak bilang secara langsung, dia di depan kamu oke, dia mendukung, tetapi di belakang itu dia cerita bahwa produk dia gagal, produk dia expire, produk dia kurang berhigienis, apa segala macam. Ataupun mungkin dia mendebarkan itu ke karyawan, dan karyawannya yang mendebarkan kepada konsumen. Akhirnya produk kamu tidak laris. Ini contoh ya, karena di sini ada, kalau seandainya kamu terkoneksi dengan orang-orang pebisnis, berarti ya mereka mau kamu gagal gitu, tidak lebih dari mereka. Begitupun pasangan, di sini saya lihat semena-mena, bukan melindungi tapi malah mau dia yang harus dilindungi, dia yang harus disanjung, dia harus disayang, dia yang kompetisi terus nih orang, dan dia harus menang. Dia tidak mau melihat kamu bertumbuh, dia tidak mau membimbingmu juga. Jadi kalau kamu sakit ya sakit aja ya, pada saat kamu sudah tidak punya uang ya pergi, saya akan pergi, saya mau mencari, atau pergi aja sudah sana. Ataupun mungkin kondisinya kalau mau dibilang dia sebagai kepala keluarga tapi dia nggak berfokus pada menafkah anak, nafkah istri, ya dia santai aja, kalau mau makan ya cari sendiri, saya cari sendiri, begitu dia orangnya. Apa ya, ego ya. Kalaupun masih pacar-pacar, minta sana sini, minta duit, bantu duit, bayar rumah kos, minta beli rokok, minta macam-macam. Kalau tidak ya dia ngambek, marah, karena bicara ego. Buktikan dong cinta kamu, buktikan dong sayang kamu. Padahal belum nikah tapi sudah minta macam-macam. Apalagi maaf, mungkin hubungan seks, atau kalau mau dibilang juga minta untuk apa ya, kalau dibilang ya pergaulan bebas lah, seperti gitu ya. Ataupun kumpul kebo ya. Jadi ini orang ego, pokoknya egonya tinggi. Dia mendiamimu karena memang dia sudah tidak mau pada dirimu, seolah-olah dia yang tersakiti, dia yang menjauh, padahal memang dia mau bebas. Seolah-olah oke, kita putus karena kamu dia mencari-cari alasan supaya mungkin kamu marah, dan akhirnya kamu mungkin berkata kita cerai aja, kita putus aja. Langsung dia bilang oke. Padahal itu sebenarnya dia mau, dimana dia memang menjebakmu supaya seolah-olah kamu yang minta putus, kamu yang minta cerai, karena dia tidak mau akan tanggung jawab atau beban yang ada, yang harus dia emban gitu. Dia mau happy, dia mau enjoy, dia mau bebas. Jadi bagaimana caranya supaya kamu yang duluan meminta? Nanti pada saat mungkin bercerai ataupun putus ya, dia yang kan putusin saya. Kenapa dia harus bersedih, dia yang putusin saya, kok saya pergi aja. Ya sudah, itu maunya supaya dia bahagia. Pokoknya dia bermain kata supaya mengkamuflase bahwa dirinya korban dan dirimu adalah dalang. Padahal dia tidak tahu bahwa padahal kamu tidak tahu bahwa kamu sudah masuk jebakannya gitu. Ya, orang ini pintar, cerdas, di mana dia mau kalau dibilang menikam kamu atau menyakiti kamu dari sisi mental. Jadi dia mau mendapatkan suplai lainnya. Pada saat sekarang mungkin kamu sudah tidak berarti buatnya, tidak mempunyai apa-apa, udah kering kerontang, ya dia mau pergi cari orang yang subur untuk bisa menjadi benalu, hinggap di situ seolah-olah dia yang korban, bercerita tentang keluh kesah, drama kehidupan dia yang betul-betul dramatis, kamu menyakitinya, menceritakan supaya dirinya tetap di mata publik dirinya baik. Apalagi bicara tentang agama, firman, macam-macam ya, padahal itu kamuflase untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Dia rajin berdoa, dia rajin ibadah ya. Casing aja tuh, hatinya tuh sebenarnya tidak ada. Hatinya tuh cuman keuntungan. Nah ini, orang ini ya. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat nanti kamu berhasil dia kembali lagi. Jangan kaget itu. Atau mungkin kondisinya kalau dia seandainya dia orientasinya uang ya. Kalau orientasinya fisik, kamu mungkin sudah seksi, sudah kinclong badai ya, dia akan kembali lagi karena orientasinya fisikmu. Nah itu ya. Jadi kamu lihat orientasinya apa mendekati kamu. Apakah dirimu, jiwamu, uangmu, bodimu, kepintaranmu ya. Kalau kita bicara tentang mungkin di studi ya, ada yang mau dekat-dekat karena mau nyontek aja ya, kalau kita bicara masih sekolah ya. Ataupun mungkin kondisinya
ya benalu lah. Kalau benalu kan itu hinggap-hinggap aja. Di mana ada keuntungan dia akan mendekati di situ. Jadi kamu lihat dulu orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, kalau seandainya ke depan mendekati kamu, ya orientasinya apa mendekati kamu? Betul-betul memang tulus atau modus? Ya, jadi seperti gitu. Kita lihat lagi, saya ambil 4 ya, maaf agak berisik ya. Oke, di sini pesan semesta untukmu untuk menyikapi orang-orang yang berbuat jahat kepadamu ataupun yang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga ini. Pesan semesta di sini ada Seven of Cups. Di sini ada Ace of Pentacles. Oke. Kok miring-miring ya? Di sini ada Ten of Swords. Dan di sini ada The Hermit ya, tuh. Gak usah terlalu memposingkan dengan orang ini, mau menangis, hampir mirip dengan pile pertama, mirip-mirip tapi tak sama ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih mencintai diri sendiri, sayangi diri sendiri. Terkadang kamu tuh melukai dirimu sendiri dengan pikiranmu, dengan hatimu. Jangan dibodohi dengan dirimu gitu ya. Jangan tidak mau belajar dari pengalaman. Jadi kamu sudah tahu, kamu punya, saya merasakan di sini kamu sebenarnya sudah tahu, tapi intuisi kamu tuh tidak jalan. Seolah-olah kamu mau berpikir bahwa dia harus berubah untuk kami. Dirinya aja nggak mau berubah, kamu masih mau berharap dengan orang-orang itu. Nggak usah. Kalau memang seandainya dia mau berubah, ya itu dari dirinya. Tapi kalau dia mau, kamu berharap dia akan berubah untukmu, ya kamu berarti bukan prioritasnya. Dia mau berubah untuk orang ini kalau dia mau berubah, bukan karena kamu yang bikin dia berubah ya. Jadi dari niat dia sendiri ya. Kamu tuh mau menyeting dia sampai akhirnya kamu lelah. Jadi semesta mau sampaikan di sini lebih menyayangi diri ya. Jangan pernah merasa bersalah. Jadi sayangi dirimu, cintai dirimu. Jangan berfokus pada orang-orang yang jahat pada kita. Berfokuslah pada orang-orang yang baik sama kita. Di sekeliling kita, siapapun. Kalau kamu gak punya pacar, ya fokus pada keluargamu, anakmu, istrimu. Maaf ya, kalau macam belum punya pacar gitu ya, berarti orang tuamu. Kalau kamu belum mempunyai, kalau kamu sudah menikah, ya dengan anakmu gitu ya. Maaf kalau yang belum nikah, berarti ya orientasinya ke sahabat dengan yang baik ya, sahabat yang baik. Dan orang tua ataupun siapapun yang ada di sekeliling kamu. Dan kalaupun sudah nikah, ya mungkin anakmu ya, atau siapa gitu. Gak usah terlalu fokus pada orang jahat, ngapain? Benahi dirimu, sayangi dirimu. Karena dengan menyayangi dirimu, itu adalah perlindungan untuk dirimu. Dari sisi mental, ini dia mau lihat mentalmu, dia mau menghancurkan dari sisi mentalmu. Jadi kamu akan terluka karena pikiranmu, karena bisikan orang, hasutan orang. Ngapain dengar orang lain? Yang bisa membuat kamu bahagialah dari dirimu. Yang bisa membuatmu sukses adalah dari dirimu. Jadi mentalmu itu harus kuat, gak usah dengar-dengar orang yang lain. Selama kamu bisa tahu bahwa saya ini kuat, saya ini hebat, ya, kamu gak perlu orang-orang toksik ada dalam hidupmu, memberikan masukan-masukan yang toksik, akhirnya kamu down, mentalnya jatuh. Terkadang kita itu akan lebih nyaman sendirian, ya, bisa lebih produktif dibandingkan kita banyak orang, banyak gosip. Ujung-ujungnya kita sakit hati karena suatu saat dia akan membicarakan kita, membicarakan aib-aib kita. Kenapa? Karena kamu terlalu dekat dengan mereka dan akhirnya mereka tahu kekurangan kamu. Dan akhirnya jadi bahan gunjingan atau bahan cerita. Nah ini ya, jadi circle itu diperhatikan ya. Lihat-lihat juga orang-orang yang mau masuk dalam hidupmu nanti. Bukan berarti saya suruh kamu melepaskan orang toksik atau apa ya, itu pilihanmu. Kamu melepaskan silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi di sini semesta mau sampaikan untuk melindungi mentalmu, fisik dan mentalmu. Karena apa? Kadang-kadang kamu sakit kepala. Saya merasakan di sini ya, energinya sakit punggung, sakit pinggang, pinggul, kaki, kram tangan dan kesemutan. Itu sebenarnya itu salah satu dari tekanan. Apalagi kalau kita bicara migrain, susah tidur, itu tekanan. Tetapi kamu mau mengabaikan itu ibaratkan sinyal-sinyal lampu kuning gitu kan, untuk bisa tahu bahwa nanti akan sakit besar ini masih lampu kuning, bersiap-siap ya. Jaga, jangan sampai pikiranmu ya akhirnya merenggut kesehatanmu. Itu aja. Karena kita bicara mental ini pasti akan ke, kalau kita sudah sakit jiwa, sakit mental itu kan sakit jiwa ya, akan berdampak ke sakit medis
Nah, ini hati-hati. Terkadang kita itu bicara jiwa itu kamu biasa aja. Kita terlalu orientasinya ke medis. Padahal kamu tidak tahu bahwa tekanan itu paling utama. Dan tidak ada obatnya untuk penyakit medis. Penenang ada, tetapi dari dirimu yang harus ada kesadaran supaya jangan tertekan. Apalagi dengan orang-orang yang tidak terlalu penting. Apa yang kamu mau tertekan dengan orang yang tidak penting? Kasihan dirimu. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih move on terhadap dirimu. Dia mau balik silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Serahkan semua ke semesta. Kamu perbaiki dirimu, suatu saat kamu akan mendapatkan orang yang baik. Entah dirinya yang menjadi pribadi yang baik dan kembali padamu, ataupun orang lain yang datang kepadamu di mana dia akan membahagiakan kamu. Jadi bahagiakan dirimu dulu. Niscaya kamu akan dibahagiakan orang itu, ya. Oke. Itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu. Semoga resonate. Dan untuk inisial di sini kita lihat, saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf I, ada J, S, ada huruf G, W, E, N, A, O, H, M, Y, U, ada huruf P, dan ada huruf E. Oke, dan ada dua lagi untuk huruf K dan ada huruf A. Ya, jadi yang apa dibilangnya double itu energinya up ya. Oke, saya baca di sini untuk koneksi kamu ya. Semoga bisa terlihat di mana kamu terkoneksi dari inisial ada huruf I, J, S, G, W, E, N, A, O, H, M, Y, U, P, E, K, dan A ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga ya. Dimana kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan Aquarius, ada Sagittarius, ada Leo, ada Gemini, Pisces, Taurus, Libra, dan Virgo. Oke, jadi untuk inisial kamu terkoneksi inisial dari zodiak ya, inisial tadi sudah. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Aquarius, Sagittarius, Leo, Gemini, Pisces, Taurus, Libra, dan Virgo ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, lebih bahagia, dan dipenuhi dengan cinta kasih. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.